Selamat malam Bang, perkenalkan nama saya Tasya Pilda Marbun dengan NIM 11S23042 dari Prodi 1 Informatika. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai praktikum ke-8 dari Astrodat. Nah, di sini langsung saja langsung ke studi kasusnya dimulai dari si invert. Nah, di sini ada deklarasi kelas yang bernama kelas invert tree, di mana ini isinya nanti berhubungan sama proses membalik pohon biner atau tree. Nah, di sini ada metode invert, di mana metode invert ini adalah metode statik yang namanya itu invert, terus tipenya itu statik, bisa dipanggil tanpa buat objek invert tree dulu, kemudian parameternya itu binary search tree, node root, di mana itu untuk node akar rootnya dari pohon biner yang mau dibalik. Itu nanti returnnya sama dengan node hasil invertnya. Terus ada line ke 6 dan 7 itu untuk ngecek kalau kosong. Misalnya kalau node-nya itu kosong, ya langsung nanti dibalikin si nul karena nggak ada yang mau dibalik. Terus line ke 10 sampai 12 itu tuh untuk menukar anak kiri dan kanan. Di sini kita pertama itu kita simpan dulu anak kiri ke tem, terus anak kiri itu diganti jadi anak kanan, lalu anak kanan diganti jadi anak yang di tem atau anak kiri sebelumnya. Jadi itu bisa dibilang kayak tukar posisi anak kiri dan anak si kanan di pohon. Terus ada rekursif ke subpohon, di mana itu kode line ke 1516, di mana nanti setelah akar ditukarkan ke anak kiri dan kanannya, kita lanjut ke yang proses yang sama, itu anak kiri baru atau ke root left, terus ke anak kanan baru atau root right. Jadi proses itu diulang ke bawah sampai seluruh pohon itu selesai. Terus di sini kita balikin node yang sudah dibalik dengan cara di return root. Itu adalah tahap akhirnya supaya balikin node akar yang sudah dibalik anaknya. Kemudian kita lanjut ke app invertnya, di mana eh, di sini ada kelas yang bernama app invert, di mana ini ada kelas utama yang isinya program utama buat bikin pohon, masukin data ke pohonnya, ngebalikin citrinya, terus nampilin hasilnya. Lalu di sini ada metode main, di mana metode main ini adalah metode utama untuk programnya bisa berjalan. Lalu kita inisialisasikan si scanner dan si binary search tree-nya itu dengan kode ini, di mana si scanner itu untuk baca input dari keyboard, terus di binary search tree itu untuk bikin objek pohon ke binary yang kosong. Lalu kita bacalah inputannya dari si keyboard, di mana eh, di sini penjelasannya itu, nah selama masih ada input, nanti kan kita ambil input. Terus kalau tulisannya sudah selesai, nah itu nanti bakal otomatis keluar dari loopingannya. Nah kalau angka itu kita ubah ke integer, terus kita masukkan ke pohon lewat recursive binary search tree. Kalau bukan angka itu diabaikan saja. Jadi selama kita ngetik angka terus masuk ke pohon itu, lalu nanti kalau ngetik selesai, itu bakal prosesnya akan selesai. Terus di sini bakal dilakukan cek cetak transversal sebelum inverse, di mana itu kita cetak transversal di birth first search, di mana pohon sebelum dibalik. Kemudian ada proses inversi, di mana proses inversi ini untuk memanggil metode untuk membalik pohon, hasilnya itu disimpan lagi di BSD rootnya. Lalu kita cetak transversal di BFS setelah ada pohon dibalik, lalu kita tutup scannernya biar nanti tidak boros memorinya. Terus kita lanjut kepada valid valid.java. Nah, di sini ada sebuah kelas bernama valid BNSS tree, di mana itu kelas utama untuk ngecek apakah sebuah pohon itu biner atau valid binary search tree atau enggak. Nah, di sini ada kelas node-nya, di mana kelas node-nya ini eh, yang ini, kelas node-nya ini itu ada tiga, yaitu struktur node-nya itu dari pohon itu value untuk mengisi angkanya, live itu untuk anak kirinya, dan right itu untuk anak kanannya. Sedangkan di sini ada juga metode is valid binary search tree, di mana itu untuk metode utama untuk ngecek apakah si binary search tree itu valid. Langkah-langkahnya itu pertama kita cek dulu untuk membuat list kosong menggunakan kode yang ini. Nah, kemudian kita lakukan in order transversal, di mana in order itu kita mengunjungi anak kiri, anak bagian kiri, kemudian ambil nilai node yang sekarang, kemudian kita kunjungi anak yang sebelah kanan, di mana hasil in order transversal dari binary search tree itu harus urut dari kecil hingga ke besar.
Lalu kita ceklah urutan hasil transversalnya menggunakan kode ini, di mana nanti kalau misalnya ada nilai yang lebih kecil atau sama dari sebelumnya, berarti itu bukan binary search tree yang valid. Itu nanti bakal di return false. Kemudian kalau aman, itu berarti binary search tree-nya itu valid. Nah, di sini ada method in order, di mana method in order ini method in order traversal secara rekursif. Jadi itu untuk mengecek jadi itu untuk mengecek kalau si node-nya itu kosong ya nanti ya sudah bakal di return. Nah, baru kita kunjungi nanti anak kirinya, kita tambahkan node ke list, ke list lalu kita kunjungi anak kanannya. Loh, kok enggak ada validnya? Insert sama valid kan, Ram? Ram? Hah? Rani? Insert sama validnya kan dicek? Kok enggak ada di sini validnya, Cok? Oh, saya kan insert. Kalau di pause, terpause ya kan? Share apa ini apa? Belum ada. Yang selesai gue. Tunggu aku ya. Ah, ini kan soalnya apa? Oh, udah. Lama kali kerja aja lagi penyuluhan. Gue tanya lu balas sakit tadi. Kayak dulu lagi masih tersambung nggak? Sambung. Bercanda dulu. Jadi dia bisa. Udah lah. Yang jelek kan Mbak. Anjir. Nah, lalu masuklah kita kepada app valid. Nah, di mana di app valid ini dimulai dari deklarasi globalnya. Pada bagian ini di mana kode yang unique values ini itu untuk menyimpan angka yang udah pernah dimasukkan atau biar kita tahu apakah ada yang duplikat atau tidak. Kemudian yang hash duplicate ini itu untuk kalau misalnya kita ketemu nilai nanti yang sama lebih baik lebih dari sekali itu bakal di ini jadi true. Kemudian ada main methodnya di sini itu baca input dari keyboard. Kemudian ada input jumlah dan nilai. Nilai dari si node itu kita diminta untuk memasukkan jumlah note yang mau dibuat. Terus eh, kode yang ini itu untuk membaca nilai sebanyak n kali. Nanti tuh dicek kalau misalnya file sudah pernah dimasukkan pakai si set. Kemudian kalau misalnya duplikat, itu bakal di set as duplicate sama dengan true dan langsung berhenti inputannya. Nah, kalau belum pernah, nanti bakal dimasukkan nilainya ke binary search tree lewat si insert node. Lalu kita cek dan cetaklah hasilnya menggunakan kode yang ini di mana kalau ada nilai duplikat itu bakal langsung cetak false, artinya itu binary search tree-nya itu tidak valid. Nah, kalau tidak ada duplikat maka si cek validitas binary search tree itu dengan is valid binary search tree lalu dicetak true kalau memang valid. Kemudian fungsi insert node ini itu digunakan untuk memasukkan angka ke dalam binary search tree di mana kalau lebih kecil ditaruh ke sebelah kiri, kalau lebih besar ke sebelah kanan. Nah, kalau sama tidak dimasukkan karena sudah dicek sebelumnya. Nah, di sini coba kita run. Di sini diminta untuk masukkan jumlah node. Coba kita masukkan nilai 4, terus diminta masukkan nilai-nilai node. Nah, 1, 2, 5, 6. Nah, di sini bakal menghasilkan nilai true. Demikian pemaparan yang bisa saya jelaskan dari praktikum ke-8 Asturudet. Saya ucapkan terima kasih.